Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan lagi kita, Bu. Jalan-jalan lagi ke Sukorejo di perpustakaan Perpustakaan. Ibrahim. Dan kita dipanggil kembali untuk istifadah di sini, Bu. Ya. Bersama Kiai Ma'ruf Ma'ruf Khozin. Khozin. Selamat datang, Kiai. Selamat datang. Ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan. Jazakumullah. Oke, kawan-kawan, sebelum kita lebih jauh, saya perkenalkan dulu narasumber kali ini ya. Yang harusnya tidak perlu dikenalkan lagi kan, sudah Karena terkenal. ya, Followernya jauh kita ya. 151.000, kalau kurang bisa ditambah. Saya takut salah ya. Di Facebook, di IG 24.000. Tadi saya riset 24.000. dikit. Jadi memang sudah sangat terkenal. Sangat ya. terkenal. Tapi formalitas saja tetap saya perkenalkan ya. Yeah. Itu kan tugas saya. Iya. Beliau ini penulis sebagaimana yang sudah dipajang di depan ini. Banyak sekali. Bahkan Ustadz kita, Ustadz Khairuddin di Mahatali itu tergerak untuk menulis katanya gara-gara beliau. Iya. Iri. iri yang baik tapi Iri yang baik. Iri yang Sangat terkenal sebagai tokoh Nahdlatul Ulama, juga Ketua PW Aswaja NU Center. Sampai sekarang, Ge? Masih. Dan menggeluti banyak bidang. Oh. Dan bukan hanya seperti kiai-kiai yang hanya baca kitab pada umumnya. Beliau juga sangat aktif di media sosial sebagaimana yang FYP-nya sering lewat. Jadi ini Kiai, kita sekarang akan di seputar tadi, karena Kiai adalah di ketua Aswaja Center. Sekarang kita belajar tentang itu. Iya, benar. Azwaja apa aswaja? Pakai sin. Oh, pakai sin ya. Aswaja. Itu sebenarnya apa gitu? Aswaja itu apakah kayak NU yang ada strukturalnya? Iya. Karena banyak yang klaim itu. Karena kepemilikan bersama kayaknya. Oke, jadi kalau aswaja yang ahli sunnah wal jamaah itu kan secara nafas organisasi itu kan adalah ruhnya. Dan itu termaktub di dalam kitabnya Hadratus Syekh Yasin Asy'ari, yakni di dalam Risalah Ahli Sunnah yang ditulis lagi oleh cucu beliau Gus Isom Hadik. Dan beliau di sana sudah menyebut terkait beberapa aliran-aliran, terkhusus saat itu memang menyebut Syekh Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, dan beberapa pengikutnya. Dan saat itu Mbah Hashim mengingatkan pentingnya 4 madhab akidah Asy'ari itu ketika Wahabi di Arab Saudi. Nah, di zaman kita sekarang Wahabinya sudah datang. Tidak ada di sana. Tidak di sana lagi. Sudah ada di masjid sebelumnya. Sudah ada di masjid perumahan. Iya. Loh, ini kan kita yang hari ini tidak setangguh Hadratus Syekh. Kita yang hari ini keilmuannya di bawah Hadratus Syekh. Kita yang dalam segala aspek ghirah semangatnya. Tetapi tantangannya jauh lebih berat dengan di masa beliau dulu. Maka saat itu Rais Suriah PWNU Jawa Timur, Kiai Miftahul Akhyar, dan juga Ketua Tanfidnya Kiai Mutawakkil, kemudian juga wakil ketuanya namanya Kiai Abdurrahman Nafis, ada kakaknya Kiai Khalil Nafis, itu menggagas ini, forum diskusi namanya Aswaja Center. Jadi mulai pelembagaan, karena kita tidak cukup berjalan sendiri-sendiri, tidak cukup. Akhirnya dari pelembagaan itu ada pembagian tugas, ada bagian biswah itu bimbingan ahli sunnah wal jamaah. Ada lagi dakwah itu daurah kader ahli sunnah wal jamaah. Ada makwah itu maktabahnya. Karena maktabahnya ahli sunnah tidak sama dengan maktabahnya Bathul Masail. Ya, beda. Jadi semua ada wah-wah, kecuali syuah tidak ada. Iya. Harus tidak ada itu. Betul. Berarti Azwaja itu sudah mau dilembagakan sekarang. Apa Betul. Sudah lama itu? Di PWNU Jawa Timur itu sudah setingkat lembaga. Sudah setingkat lembaga.
Lalu di muktamar yang ke 2021 di Lampung, kita sudah mengupayakan dan itu masuk di dalam komisi program. Naungan NU Oh, berarti Ya, ada betul. di bawah Naungan NU. NU. Oke, betul. Jadi saat itu sudah masuk rekomendasi pelembagaan, cuma karena beberapa faktor, sepertinya para pimpinan di PBNU masih belum berkenan. Jadi tidak hanya Aswaja Center yang belum terlembaga, ada juga namanya PDNU, Persatuan Dokter NU. Ya, kalau Persatuan Dokter NU sudah ada komunitasnya. Ya. Kalau Persatuan Dukun sudah di mana-mana. Ini yang dokter ini. Apa namanya? Yang ilmu-ilmu zahir lah. Berarti kan Aswaja itu diklaim oleh banyak kalangan, Jay. Apakah nanti ketika itu menjadi sebuah lembaga, kalangan-kalangan itu juga masuk di dalamnya? Atau ini hanya khusus untuk NU? Iya, jadi lebih ke lakop Aswaja itu sendiri, Kay. Oke, jadi memang hampir saat ini kecuali Syiah itu kan mengaku Aswaja. Salafi mengaku Aswaja, kemudian ormas-ormas lain pun juga mengaku Aswaja. Tetapi kita berangkatnya Aswaja itu bukan dari sekedar klaim. Ada satu hal yang tidak bisa diakui oleh kelompok lain, yakni ketika hadis Nabi berkaitan dengan sataftariku ummati. Kalau di akhir pertanyaan yang ditanyakan oleh sahabat, manhum ya Rasulullah, siapa mereka? Ma'ana alaihi wa ashabi, yang riwayat Tirmidzi, itu semua bisa ngaku. Salafi mengaku, kemudian yang lain mengaku. Tapi ada satu riwayat Tabrani, dalam riwayat Tabrani itu Nabi tidak menjawab ma'ana alaihi wa ashabi, Nabi tidak menjawab al-jamaah, tapi Nabi menjawab dengan illas sawadul a'dham, kecuali kelompok mayoritas. Nah, kalau kelompok mayoritas tidak bisa. Salafi yang hanya besar di Arab Saudi mengklaim sawad a'dham tidak bisa. Kelompok-kelompok lain yang jumlahnya cuma sekian puluh ribu mengklaim ahli sunnah tidak bisa. Karena memang antara ma'ana li wa ashabi dengan al-jamaah dengan as-sawadul a'dham itu saling satu makna yang saling berkaitan. Jadi ketika giliran sawadul a'dham, teman-teman salafi kita bilang, oh, ini yang selamat tidak harus mayoritas, minoritas pun selamat. Wah, hadisnya sawadul a'dham. Jadi mereka akan selalu mencari cara bagaimana berkilah, tetapi ketika mereka menemukan satu titik hadis ini, mereka kemudian tidak mampu menjawab. Ini kok tiba-tiba jadi serius ini? Tapi pertanyaannya, Kiai, mereka itu mengakui nggak, Kiai, hadis yang as-sawadul a'dham itu? Soalnya kalau yang lewat FYP itu nggak mau mengakui pakai riwayat yang itu. Betul. Jadi ada satu hadis itu terkait dengan wa idza ra'aitum ikhtilafan fa'alaikum bisawadil a'dham. Yang itu memang oleh mereka dituduh dhaif, itu memang dianggap dhaif. Yang Syekh Albani pun juga menilai dhaif itu. Tetapi ketika hadis sataftariku ummati yang di bagian akhir illa sawadil a'dham itu, Al-Hafidh Al-Haythami menilai itu hasan, bukan dhaif. Jadi sekali lagi ada di ranah sanad memang terjadi terjadi hantam menghantam, dan itu cara salafi yang sangat amatiran begitu. Jadi, bagi salafi yang amatir, dhaifkan dulu hadisnya. Itu segenap upaya mereka selalu mencari celah itu. Contohnya yang terbaru ini kan, kan terkait dengan Gus Ajir dan siapa namanya, dengan Ustadznya Tamrin. Betul, dengan Ustadznya Heri Pras dan katanya tidak diakui, Kiai.
Betul. Bukan diakui Ustaz. murid. Iya, jadi mereka ibarat main sepak bola itu bon-bonan. Iya, bon-bonan. Bon-bonan. Kasihan. Ketika menjelaskan tabarruk sahabat itu kan Heeh. dinilai dhaif dulu. Iya, iya. Malik Oh Ad-Dari iya itu cara. Iya. dhaif kan dulu, dan itu mereka pakai Syekh Albani. Padahal, Dari sana sudah tidak bisa berarti didiskusikan ya. Ketika Harusnya. sudah Karena mendoikan. mahalun nizanya beda. Beda mahalun nizanya. iya, antara mahalun niza dan mahalul inzalnya Iya. maksudnya tempat download. Tempat downloadnya beda pasti. Berarti azwaja itu memang kita bahasakan diklaim oleh kita sebagai ruh dari NU Betul. dengan argumentasi yang seperti itu. Dan Iya. begini lagi, coba ketika kita mengaku memang sawadul aqdha, Oke. coba kita ke belahan negara lain. Di Mesir, Al-Azhar, itu sama dengan kita. Kita lagi datang ke Tunis, ya, di Maroko, sama dengan kita meskipun di sana Maliki, tapi kan 4 mazhab. Kemudian kita datang ke Suriah, para masyayikh di sana seperti Syekh Wahbah, itu juga sama dengan kita. Sementara dari kelompok mereka yang salafi mengaku ahli sunnah, coba di belahan negara lain yang mayoritas ada ndak yang mengaku dengan mereka? Ternyata sama, terjadi Berbenturan. pergolakan, Ya. berbenturan. Mereka sekelompok saja kadang berbenturan. Betul. Dan saya Kayak tahu kemarin. sendiri. Iya, kayak kemarin. Jadi di antara salafi sendiri saling takfir. Iya, saling takfiri juga. Kemudian gini, ketika azwaja itu adalah ruh dari NU, standarisasi orang itu dikatakan ber-NU. Karena faktanya Kiai, kan Kiai NU ini kan terkenal dengan amaliyah-amaliyahnya. Sekarang karena standar yang tidak dikenal sampai ke kalangan bawah itu Kiai. Jadi kalangan bawah ketika menciptakan ketika Rutinitas. berkumpul-kumpul membuat rutinitas kemudian langsung diklaim ini adalah amaliyah NU, joget-joget di sholawat misalnya dan lain semacamnya. Sebagai juga jenengan kan juga pengurus. Iya. Harus memberikan standar itu. Iya, standarnya Jadi itu gimana? ketika keluar dari standar-standar itu, berarti ini sebenarnya sudah bukan NU atau paling tidak bukan amaliyah Bukan NU. amaliyah NU. Gitu. Betul. Jadi pertama orang itu menganggap NU itu identik dengan amaliyah. Contoh azan di kuburan. Iya. Jadi di Surabaya itu tempat saya berpuluh-puluh tahun ada di sana. Kalau ada jenazah dikubur, diadani, oh ini orang NU. Tidak diadani, berarti Muhammadiyah. Itu kan padahal bukan gitu cara mengidentifikasi sejatinya orang itu adalah NU, bukan seperti itu. Ya. NU itu sudah dijelaskan oleh Kiai Ahmad Siddiq. Kiai Ahmad Siddiq itu Rois Am yang terpilih dari pesantren ini. Dari muktamar di Situbondo di sini. Itu pun atas petunjuk Kiai As'ad. Nah, beliau menulis di namanya Khittah An-Nahdiyah tadi. Jadi yang namanya orang NU, orang NU itu bukan cuma sekedar beramaliyah, tetapi juga berpegang dalam mazhab. Kalau berpegang dalam mazhab, berarti mazhab mana yang membolehkan joget dengan cara membuka aurat? Tidak ada. Maka tidak layak orang yang semacam itu mengaku orang NU. Kalau itu roksu, ini sudah lari ke fikih. Gitu. Selama roksu itu tidak erotis, tidak menampakkan aurat, yang kalau kita jumpai masih dalam Koridor yang aman. Betul, misalnya dalam gambus, dalam gambus masih ada gerakan-gerakan, itu kan secara fikih masih boleh. Imam Al-Ghazali juga malah beristidlal dengan roksunya para sahabat Habasyah di Masjid Nabawi. Jadi memang kita ini kesulitan ketika kita secara fikih membolehkan roksu secara terbatas dengan kriteria tertentu, lalu ada roksu yang berlebihan, kita yang diklaim ini, padahal bukan. Padahal bukan. Jadi sekali lagi memang tetap kita tahulah ya, kita tahu mana yang NU, mana yang tidak, mana yang
Jadi cara mengukur NU jangan melihat mereka yang di panggung jalanan itu. Tapi lihatlah sosok Kiai Miftah, sosok Kiai Afif, sosok Kiai Anwar Iskandar. Jadi standarnya NU ya itu. Bukan pengurus yang baru dilantik, lalu ditemukan videonya, lalu ada. Bukan itu. Jadi Banyuwangi itu. saya tidak menyebutkan. Iya. Kan itu kan tugas kita ya, tahu faktanya. Tapi gini ya, berarti kan standar NU itu adalah ketika masih berada kalau di ranah fikih berada di koridor 4 madhab. Tapi yang pertanyaan saya, kenapa NU itu seakan dimonopoli oleh Imam Syafi'i? Iya. Jadi kalau masyarakat ditanya ini, kamu madhabnya apa? Itu pasti Syafi'i. Pasti kayak gitu. Padahal kayak ada paradok ya. NU katanya 4 madhab, tapi kok kayaknya dikenal Syafi'i dong. Gimana karena kemarin ini Bung, cerita dariku sedikit. Kemarin itu aku kan memang Syafi'iyah ya. Karena berasal dari pesantren Salafiyah Syafi'iyah. Sekalipun kita belajar di Mahatali yang 4 madhab ya. Ketika saya punya anak ya, otomatis sering gantian gendong sama istri. Dan itu di rumah suasananya yang pegunungan yang sangat dingin. Itu keberatan sekali kalau uduk lagi. Kalau saya kekeh bermadhab Syafi'i, itu kerepotan. Di saat tidak boleh itu agama merepotkan. Kan harus taisir. Apakah di kepengurusan NU itu memang Syafi'iyah banget gitu? Saya menerima ini dari kiai saya namanya Kiai Dzul Hilmi Rois Suriah Surabaya. Kata beliau, kenapa di Indonesia ini NU itu ngeklaimnya 4 madhab, tapi realitasnya satu madhab. Kata beliau karena ketiadaan guru di madhab lain. Jadi kalau misalnya di sini di Indonesia ada satu pondok yang secara khusus mendalami Hanafi, Maliki, monggo. Nah kita kalau bagi panjenengan masih bisa mencari lah ya. Jadi dalam satu kasuistik seperti tadi kesulitan mencari masih bisa. Lah kebanyakan masyarakat luas kalau dia ada satu masalah di madhab Hanafi kan mau bertanya pada siapa? Kemudian cara implementasi qaul madhab ya. Kalau di kita kan ada hierarkinya antara majmu', antara Fathul Wahab. Kalau di madhab Hanafi itu bagaimana antara antara kitab karya As-Sarakhsi dengan kitabnya yang lain, kemudian kitabnya Imam Hambali, Ibnu Qudamah dengan Matalib Ulin Nuha, itu kan kita masih belum tahu. Jadi karena faktor itu sebenarnya lebih ke faktor teknis. Tapi andaikan ada di antara warga NU lalu mondok ke Tunis, mondok ke Maroko, dia sampai mutabahir di bidang madhab Maliki, lalu dia pulang mendirikan itu, saya kira tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Madhab Maliki juga gurunya Imam Syafi'i. Cuma pada tak sampai tahapan sekarang umat Islam Indonesia orang NU yang belajar ke Timur Tengah itu sepulang-pulangnya masih mendalami Syafi'i. Jadi lebih ke teknis. Dan memang sepertinya dari hierarki itu, dari kepengurusan sendiri, memang itu tidak pernah diwacanakan. Sampai kayak kita bahkan di Mahatali, kita belajar banyak kitab. Tapi kalau aku suruh sebutkan kitabnya Imam Abu Hanifah, Imam dari kalangan Hanafi, enggak Yang disuruh hafal sama Ustaz Muhi pada waktu itu ujian kitab-kitab Syafi'iyah doang. Karena memang sepertinya ya, dari atas itu memang seperti itu. Ini implementasinya akhirnya yang saya temukan di bawah, banyak orang-orang yang ya di kalangan-kalangan saya mungkin banyak beralasan gara-gara ajaran Syafi'i, Imam Syafi'i dan di madhab Syafi'i itu yang sangat ketat misalnya di najis. Itu banyak tidak sholat gara-gara itu. Iya, kadang orang begitu habis ngerumput,
karena harus masih bersesuci, apalagi doktrin kotor itu tidak boleh. Kan serigid misleading fikih itu banyak sekali di kalangan bawah itu seperti itu. Oke, jadi memang betul ketika khususnya hari ini saya di Surabaya itu menghadapi beberapa orang yang di masa sepuh, di masa tua, misalnya sakit pakai kateter, kemudian beberapa itu memang agak berat memang kalau madhab Syafi'i, masih lihurmatil waktu, masih ada sekian banyak. Tetapi dari hikmah itu kan kita memang nanti di kasuistik ini kita memberi keringanan secara fikih, dan kebetulan Mbah Hashim kan juga memperbolehkan. Jadi kalau ada dari kalangan awam kita melakukan satu amalan ibadah yang seperti tadi mungkin masih ada najisnya, kok ketepatan masih ada yang cocok dengan salah satu 4 mazhab, kan masih dimakfu, masih diberi keringanan. Jadi saya juga kebetulan saya pernah ke beberapa negara yang di situ mayoritas Hanafi. Di India saya pernah, ke Turki juga pernah. Kemudian kenapa mazhab Hanafi di sana lebih ringan, terutama misalnya penggunaan air. Nah rupanya mazhab Syafi'i ini oleh Allah diberikan ke Indonesia, ke Asia, itu karena airnya melimpah itu. Jadi Allah itu kayak sudah mengatur sudah. Ada kesesuaian dengan alam. Jadi ya Allah Maha mengatur segalanya. Jadi mungkin kalau mazhab Syafi'i ini berada di tengah-tengah orang yang di serbatan itu kan, Afghanistan, Uzbekistan, Kyrgyzstan, Pakistan, Pacitan, Magetan, itu mungkin akan serba kesulitan. Kecuali yang kedua ini kan karena masuk Indonesia. Jadi mudah. Nyambung ke itu ya. Konsep iltizamun bimadhabin muayyanin. Itu kan kalau bicara tadi 4 madhab jenengan kenapa bahas itu tadi penting sih untuk diketahui karena nggak ada teknisnya. Persoalan teknis saja di Indonesia kenapa kok kita dikenal Syafi'iyah. Karena itu ya saya mikir berarti kalau keluar 4 madhab juga boleh dong. Soalnya kan kalau di kitabnya Wahbah Zuhaili di Fiqhul Islam Adillatu itu kan kenapa kok nggak boleh keluar 4 madhab? Alasannya hanya karena teknis. Maksudnya kitab-kitabnya itu tidak tersalin dengan baik lah. Itu apakah itu persoalan teknis atau soal beda itu ya? Enggak bisa ditawar itu. Ada di kitab Tarsyih Hasyiahnya Fathul Mu'in itu kan Al-Madzahib Al-Mudawwanah itu kan ada 13. Al-Mudawwanahnya saja ada 13, termasuk miliknya Daud Al-Zahiri yang melalui Ibnu Hazm itu kan juga sudah mudawwanah ya. Tetapi memang pada perkembangan berikutnya mazhab selain 4 itu tidak terus kontinu. Kalau mazhab Syafi'i 4 mazhab itu kan setelah Imam Rafi'i muncul Imam Nawawi, muncul Zakaria Al-Ansari, muncul Ar-Ramli, Ibnu Hajar, berkelanjutan. Nah, mereka ini memang tidak stagnan ya. Stagnan tidak seperti 4 mazhab itu. Nah, apakah selain 4 mazhab itu tidak boleh? Saya sendiri ya, saya harus jujur, secara teoritis di kitab Al-Bajuri memang tidak boleh, di berbagai kitab tidak boleh. Tapi pada kasuistik tertentu sebagian ulama kita itu menerima. Sebagian tidak. Contoh zakat profesi ya. Zakat profesi itu sampai sekarang NU tidak mau menerima. Karena alasannya di 4 mazhab tidak ada. Tetapi di MUI membolehkan, yakni dengan mengambil Paulus Sahabi misalnya, takwilan-takwilan dari ulama salaf. Atau contoh yang lain itu wakaf uang. Wakaf uang itu meskipun di mazhab Maliki itu ada secara eksplisit, tapi kiai-kiai kita belum berkenan. Jadi ada ini memang ada lenturnya, ada yang lentur ya. Betul. Maka itu kembali ke masing-masing person, meskipun secara aturan ya.
secara aturan di fikih kita itu tidak diperbolehkan. Tapi selama itu menjadi pendapat yang kuat di 4 mazhab, kiai kita fleksibel, kiai kita menerima. Contohnya ketika Kiai NU Jawa Timur itu ditanya tentang zakat pohon buah yang di Malang itu apa? Apel. Ya, apel. Di kitab kan tidak ada kalau mazhab Syafi'i. Terus di Kalimantan itu ada jeruk. Itu bondo tebu ya. Tebu ya, sama di kampung saya juga. Kemudian ada kelapa sawit. Itu kan tidak ada di mazhab Syafi'i. Karena kebetulan saya juga heran ini. Imam Syafi'i kan biasanya kontekstualis. Ya. Tapi untuk zakat buah-buahan beliau tekstualis betul. Sangat. Ya. Beliau tekstualis. Nah, para kiai kita di Jawa Timur itu dalam hal zakat buah-buahan dan tumbuh-tumbuhan secara terang-terangan mengikuti pendapatnya Imam Abu Hanifah, mazhab Hanafi. Kullu ma yambutu minal ard. Semua tumbuhan yang tumbuh dari tanah kecuali rumput dan pering itu ada zakatnya, kata beliau. Ya, ada zakatnya. Jadi ketika sekarang ada ada apel, ada buah sekian banyak itu. Kalau sudah dikiaskan dengan nisabnya tumbuhan, maka sudah ada zakat. Ada zakatnya. Jadi memang saya pun juga belum tahu ya secara, tapi saya mencoba mengidentifikasi itu. Kalau itu ada di ranah 4 mazhab yang itu termasuk qaul yang kuat, kiai kita menerima. Tapi kalau sudah ada di mazhab lain tetapi itu masih kiai kita belum menerima, apalagi tidak sampai melompat ke pendapat mazhab lain. Itu zakat profesi saya ikuti mulai Basul Masail PWNU, Basul Masail PBNU. Enggak tembus-tembus sih. Betul, kiai kita kayak muttafaq alaih. Tiba-tiba iya gitu. Kan muttafaq alaih gitu. Ini Kiai. Kalau kita bicara tentang persoalan teknis tadi di NU. Karena kalau kita diskusi di sini, enak sekali. Kita tidak akan kerasa berapa menit kita ngomong. Bagaimana di NU itu, di kalangan elitis seperti Kiai, memberikan pengetahuan itu sampai ke ranah akar. Karena Kiai, bahkan saya yang mondok sekian puluh tahun, sekalipun cuma numpang ngakemi, tapi itu benar-benar tidak dianggap oleh masyarakat yang bahkan tokoh masyarakatnya itu sebenarnya nggak tahu apa-apa. Iya. Bagaimana cara, dan itu NU di sana aktif kayak tahlilan. Iya. Tapi secara pengetahuan dari kalangan atas nih, kayak jangan ke madhab yang lain. Syafi'i itu nyampainya ke bawah ini susah. Bahkan Syafi'i apakah sendiri, ada itu di strategi di Aswaja atau di NU itu sendiri untuk menghadapi yang awam ke bawah ini kayak nggak sampai gitu. Kayak nggak nyampe gitu. Terima kasih. Kalau sama enggak terasa, kalau saya terasa. Karena saya punya penyakit urat kecedin. Urat kecedin ini Ya terasa. Allah. Tapi enggak apa-apa, ini enak. Jadi begini, masyarakat kita itu masyarakat bawah, antara informasi dari NU dengan kiainya di musola itu lebih didengar kiainya yang di musola, kiainya yang di kampungnya. Maka kami dari Aswaja Center itu dulu pernah, yakni dai-dai kami itu, dai-dai NU itu sama Aswaja Center seingat saya pernah dikirimi buku-buku, dikirimi buku. Paling tidak kalau ada masyarakatnya bertanya dijawab. Tapi untuk jadi bahan ceramah mereka kayaknya enggak mungkin. Lawang dai kita kadang enggak baca buku. Jadi apa namanya kadang loh ya, tapi ada juga ada yang alim, kayak Muslim itu alim itu. Jadi apa namanya? Tapi sebagian yang lain yang apa namanya memang lahir dari yang ceramah di masyarakat awam memang seperti itu. Kan beda dengan kita di pesantren. Kalau kita di pesantren namanya pemateri. Kalau di masyarakat umum namanya penceramah. Apa bedanya? Pemateri itu lebih banyak yang dibaca daripada yang disampaikan. Oh ya, mencari materi. Betul. Kalau penceramah
lebih banyak yang dibicarakan daripada yang dibaca. Tapi itu harusnya kritikan ya teman-teman. Ya jangan berhenti di sana gitu. Harusnya kan membaca. Bagiku itu malah PR dari kepengurusan NU. Oh, jadi menurut kayak gini misalnya. Karena sekarang kan penceramah banyak yang alim memang. Ya. Tapi sepertinya lebih banyak yang tidak alim. Iya, lebih banyak. Apakah NU itu juga ikut nimbrung mengurus itu? Karena yang lebih banyak diminati itu yang gitu-gitu ya. Yang di pinggir di depannya masjid. Kemarin viral juga habisnya Isra Mi'raj langsung dancer ya, itu viral di Banyuwangi. Iya, itu konser ya. Oke, jadi ini yang memang belum terkesampaikan ke bawah, dan saya rasa ini tugasnya lembaga dakwah gitu. Jadi mensosialisasikan hasil-hasil Bathul Masail itu nyampe ke kiai-kiai di pesantren lah. Untuk sebenarnya sekarang sudah lebih mudah ya dengan cara misalnya mengakses NU online. Jadi khutbah begitu kan. Iya. Betul. Jadi hasil Bathul Masail itu di file-filenya itu disimpan di NU online itu, lalu para kiai yang di bawah ketika hendak menyampaikan di bahan kajiannya atau ketika ditanya oleh umatnya, itu tinggal mengetik di kolom pencarian NU online lalu muncul. Banyak sekali. Sebenarnya secara teknis sekarang lebih mudah ya. Banyak aksesnya gitu. Cuma itu lagi kembali kiainya tadi atau yang di bawah itu mau membaca apa enggak. Oh, berarti dari NU sendiri, kelembagaan NU sendiri hanya menyediakan. Betul. Tidak pernah mengoreksi. Misalnya, boleh nyebut merek nggak sih? Ya nanti diedit kalau nggak boleh. Kayak Gus Kokop gitu. Itu yang kemarin viral, yang kemarin anak viral. kecil gitu. Apakah NU itu secara organisasi tidak bertindak kepada hal itu gitu? Jadi karena sekarang itu di NU dikenalnya bukan lagi seperti dulu yang Bathul Masail di mana-mana ilmiah banyak. Sekarang di kalangan bawah di kalangan bawah itu ya entah apa itu dianggap NU, tapi sepertinya dianggap NU gitu. Iya. Itu banyakan penceramah muda, bersolawatan dan lain-lain. Lebih dikenal itunya ya. Jadi apakah kepada hal-hal seperti itu NU itu secara aktif menegur? Iya. Atau yang salah-salah saja gitu. Atau ada tahapnya. Hanya menyediakan saja NU untuk dipelajari. Pertama, ini kan memang di luar struktur. Jadi memang tidak bisa dibantah namanya NU kultural itu. Iya. Dia secara kultur NU lalu melakukan satu aktivitas, satu aktivitas dakwah misalnya, tetapi cara dakwahnya itu kata mereka untuk merangkul. Iya. Kata pelakunya itu untuk merangkul, untuk membawa banyak. Tapi setelah kita lihat perkembangannya, merangkulnya kok mana dampaknya? Apakah membawa ke masjid? Apakah membawa ke pesantren? Lah kok ternyata masih nikmat di seputaran lapangan itu dengan klaim merangkul. Jadi sampai tahap tertentu ketika terjadi pelanggaran tidak ada akses memang, tidak ada akses. Terkait dengan satu kasus yang salah satu Gus itu pertama sudah ada teguran dari PCNU-nya. PCNU-nya kebetulan juga guru saya ya di Kediri, dan juga sudah diingatkan oleh gus-gus atau kiai-kiai yang di Pondok Kediri juga. Nah, kalau yang masih begini masih bisa ya. Jadi dia NU kultural, alumni pesantren. Ketika ada satu hal insiden dakwahnya itu masih bisa dibenahi. Nah, yang sulit itu bukan alumni pesantren tiba-tiba menjadi tokoh. Ini tidak ada yang yang mengontrol itu tidak ada. Nah, ini yang kadang kita jumpai yang di sini ini.
Dan ini yang karena memang masyarakat kita itu ya, ini sulitnya bagi kita. Umat Islam ini kan 240 juta. Iya. Yang mondok menjadi santri aktif kan cuma 5 juta. Iya. Berarti masih ada sekitar 200 sekian. anggap saja 220 juta. Iya. 220 juta ini dia kan secara agama itu kosong. Maksudnya kosong itu afiliasinya kemana? Karena kita kebetulan NU ini mayoritas, dari 200 juta sekian itu, kalau ada apa-apa kita yang kena. Ya, konsekuensi. Tuduhannya ke kita. Padahal yang dituduh itu tidak pernah ikut pelatihan NU, tidak pernah ikut Bener. bimbingan kita. Enggak. Tapi ya bagaimanapun kita ya karena sudah dianggap mayoritas dan kita hitung sajalah jumlah santri dan alumni dengan yang sekolah umum dan alumninya. Tetap pesantren ini minoritas. Ketika secara keseluruhan. Cuma itu aja di medsos, setiap ada apa-apa kita yang menjadi sasaran tembak. Ya. Tapi kita dengan teman-teman bangsa ini memang ada kedekatan kultur. Jadi orang umum itu, orang nasionalis itu kalau dibilang ente tidak NU, itu kadang mereka menolak. Jadi mereka mengaku NU secara kultur. Itu di satu sisi begitu. Tapi di sisi lain mereka tidak belajar tentang NU, ke-NU-an, keislaman dan seterusnya. Jadi memang ini sulit akses ya. Betul lahan dakwah yang belum diteruskan dari kiai-kiai kita. Nah ini sangat yang paling saya kagumi ya. Dari Sukorejo ini, dari Salafiyah Syafi'iyah ini berkenan mengirim guru tugas itu keluar pulau. Tidak hanya tugas 1 tahun, tetapi menetap membangun pesantren. Nah, selama ini ya gus-gus kita itu ngelumpuk di pesantren itu. Enak sendiri. Jarang yang kemudian berani out of the box. Berani keluar kandang. Saya kebetulan termasuk out of the box itu. Saya yang keluar kandang, tapi kandangnya masih kandang di Jawa juga. Terakhir kawan saya yang dikirim ke Papua itu minta pulang karena ada yang KKB. Papua ekstrim ya. Kalau Papua ekstrim. Terakhir minta pulang. Mungkin di sebelahnya Papua. Kayak di Sulawesi itu masih luas. Kemudian di Kalimantan. Kita juga sudah senang dengan Pondok Sidogiri juga sudah mengirim tugas. Tetapi ini kan tugasnya masih 1 tahun kembali. Dari Pondok Lirboyo juga sudah ada. Yang kita harapkan itu nanti ada kader-kader di tempat dan santri yang memang bersedia di situ. Ini yang perlu ditumbuhkan sejak di pondok. Dan saya harap panjenengan berdua ini ya menyeberang dari Banyuwangi ke sebelah timur lagi ya. Kalau sebelah timurnya Banyuwangi sudah ya. Timurnya lagi. Timurnya lagi. Kedili maksud saya. Karena gini, tentang fenomena gus-gusan yang sekarang meresahkan. Amaliyah itu bukan lagi di masjid, tapi di lapangan. Akhirnya juga pergeseran adab itu ada. Gara-gara kalau kita dulu ngaji, kalau bernama ngaji benar-benar di masjid, kita mutola'ah, adab kepada guru benar-benar dijaga. Kalau sekarang di lapangan, bagaimana mau beradab di lapangan itu? Standar adab maksudnya standar adab itu standar adab dulu dan di masa sekarang itu harusnya berubah atau tidak? Dan kalau berubah itu apa? Karena kan harusnya berubah, menurut saya harusnya berubah Kenapa? Karena akses informasi dulu mungkin orang yang dianggap patuh adalah orang yang nunduk ke kiai atau ngaji terus ke kiai karena memang informasi hanya dari kiainya dapat informasi. Tapi sekarang tanpa nunggu kiai ngomong A, informasi itu sudah bisa didapat. Terutama yang sudah jadi alumni kiai. Terutama sudah yang jadi alumni. Jadi apakah adab
santri yang sekarang, terutama untuk alumni, itu harusnya dirubah atau tidak? Dan maksudnya juga pemahaman adab itu, dan juga bukan hanya di kalangan santri, maksudku juga di kalangan orang-orang nih, apakah tetap kayak gitu adabnya kalau sholawatan kayak gitu pergeseran. Gimana sebenarnya standar dan juga NU menyikapi itu? Iya. Nah ini yang saya rasa kemudian perlu semacam muktamar dakwah begitulah. Muktamar dakwah itu maksudnya merumuskan strategi bagaimana kemudian memilah kondisi masyarakat. Sebab masyarakat kita itu sangat-sangat beragam. Kemudian keberterimaan mereka, seperti panjenengan kan sudah luar biasa keilmuan. Tapi masyarakat kita menerima ustadz yang tidak bisa baca kitab. Ya. Justru yang tidak bisa baca kitab itu yang Yang diterima. Karena buat tertawa dan lain semacamnya. Biasanya begitu. Iya, jadi terlalu beragam. Kemudian antara yang beliau sampaikan dengan yang panjenengan sampaikan ini juga, kalau ini di masyarakat umum, kalau beliau ke yang sudah jadi santri, ini kan juga sudah. Nah, jadi pada intinya bagi saya suka dengan satu yang disampaikan oleh Kiai Said Agil ya dulu ketika beliau menyampaikan satu ayat yang tentang pergi belajar agama itu, yakni falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul yatafaqahu fid-din wa liyunziru qaumahum idza rajau ilaihim. Itu redaksinya kan pakai fi'il mudhari semua. Iya. Fi'il mudhari itu artinya memang perlu dinamis, perlu perubahan cara, perlu perubahan metode, perlu perubahan. Memang ada tidak itu. saklek gitu. Betul. Ya. Jadi antara ngaji kita dengan dulu dengan jauh berbeda. Saya pun di pondok, saya ngaji ke teman-teman santri, itu saya ngaji ada PowerPoint di belakang saya. Jadi bagaimana cara mensucikan najis itu langsung saya tampilkan visual. Karena anak-anak sekarang itu daripada mengaji begini, daya tangkapnya pada visual jauh lebih cepat. Lebih cepat. Karena pengen yang praktis. Buktinya anak saya itu enggak pernah belajar CapCut, enggak pernah belajar Canva. Begitu dia ada foto, dia edit langsung jadi. Duh, kamu belajar di mana? Enggak, otak adik. Nah, kita yang belajar ikut pelatihan aja belum bisa. Anak kita sudah langsung terkonek. Jadi betul. Jadi untuk yang pertanyaan terakhir, saya tidak bisa menjawab karena ini perlu muktamar dakwah betul. Ya. Terakhir, Kiai, kami dari Perpustakaan Ibrahimi ingin minta pesan-pesan dari jenengan untuk kami, bagaimana kita ini semangat untuk berdakwah lewat podcast media sosial ini, Kiai. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pesan-pesan buat teman-teman Gen Z terutama, Kiai, yang FOMO, ikut kanan ikut kiri, ikut manhaj, ada sedikit bilang mulia dengan manhaj salaf, ikut manhaj salaf. Nanti kalau manhaj salafnya saling takfiri, pindah ke NU lagi. Jadi FOMO, ya. Jadi pesan-pesan gitu. Sebenarnya kita juga mau bahas itu sebenarnya, mau nyerempet ke sana, gitu. Cuma waktunya tidak memungkinkan. Wal waktu la yurid. Iya. Wa nahnu nurid. Matur nuwun. Jadi pada intinya saya senang dengan panjenengan di pesantren ini. Terlebih Kiai As'ad itu, beliau adalah sosok yang berhasil membawa NU kepada khitohnya. Bahkan perjuangan yang sangat luar biasa. Maka semangat dari Kiai As'ad itulah yang kemudian panjenengan ini ada satu sosok yang dijadikan rujukan utama khususnya dalam meneruskan
dakwah beliau, kalau Kiai As'ad di organisasi dan di pesantren, kalau kita di luar nih, di masyarakat, di kampung, di masyarakat secara umum, di orang-orang yang kemudian paling tidak mengajak dari yang tidak baik menjadi baik. Itu tugas kita. Dan melihat dari tempat perpusnya sudah cukup bagus, juga memadai referensinya untuk terus semacam memberi solusi ke masyarakat kita. Jadi kita pun juga begitu. Saya juga masih bertawassul dengan Kiai As'ad, meskipun saudara kita menganggap tidak ada dalilnya, saya dalilnya oh ini cuma anggap-anggapan saja. Iya. Jadi itu bagi saya ini apa namanya? Saya beri gambaran. Ada seorang dokter. Dokter itu kan tidak bisa membuka klinik kedokteran kecuali dia mendapat restu, mendapat ilmunya dokter sebelumnya. Kita juga begitu. Kita ini mau membuka dakwah Islam, kok mengatasnamakan diri sendiri, ya tidak diterima. Tapi kalau kita meneruskan guru, kita melanjutkan dari pesantren, legalnya ada, ilmunya ada, tatanannya juga sudah ada. Apalagi di hadapan Allah. Kira-kira siapa kamu ini kan? Begitu kalau kalau kita tidak punya cantolan dari guru-guru kita yang semuanya dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Matur nuwun, matur sekelangkong, mohon maaf ya tak terhingga. Kami yang minta maaf ini guys. Sudah kami maafkan. Itu gayanya Ustaz Wahid banget ya. Semoga belajarnya kita Bung bersama beliau bukan yang terakhir tapi ini yang awal. Ya. Artinya undang lagi gitu. Semoga ada pertemuan-pertemuan selanjutnya sehingga bisa istifadah banyak sekali yang harus diistifadai dari beliau. Ya. Cuman waktu tidak memungkinkan. Begitu kiranya teman-teman, saksikan terus podcast ini, subscribe yang belum subscribe, dan like, komen, dan share. Oke? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.